Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Bertemu lagi di channel Perjalanan Si Hawuk. Wih, keren benar, Bi. Channel yang membahas tentang sejarah, peradaban, juga wisata. Hari ini Si Hawuk berada kembali di puncak Bukit Baros. Yang mana sebelumnya di episode sebelumnya kita bahas Bukit Baros itu sebagai tempat destinasi wisata para layang. Malam ini kita akan stay camping dalam rangka syukuran silaturahmi bertemu dengan sanak keluarga, sanak saudara. Halo. Nah, ini dari mulai gurame sampai berenyit ada di sini. Kita di sini malam ini bercamping dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ikuti perjalanan Si Hawuk. Selamat menyaksikan. Bos, lagi di mana, Bos? Camping. Wah. Sebelum terlanjur, pikirlah dulu. Sebelum engkau menyesal kemudian. Teng dong, teng. Mobil Pak. Ya nu caket ya. Tarang we atuh tarang jebet. Pan. Kau masih gadis. Kau masih gadis. Ya. Atau Aku mah janda. Wah, sakitunya. Oh, begitu lagi. Anda. Pocina eueuh teh kapan? Aya kunci motor gitu. Poeknya. Yang lama. Saya kusen. Iya, kusen. Tripod. Jadi solo ya. Dilena dilena bro. Teo.
Lain efek teh bahasa kan kieu. Tenda pertama. Halo. Halo bos. Damang bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu dengan Balad Sarebu. Damang. Kumaha Daramang. Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah sehat. Gimana Ayo, Pak siap. rasanya berkemah di Bukit Baros? Ke depan Bukit Baros harus jadi destinasi wisata untuk perkemahan tingkat nasional, juga tempat rekreasi para layang. Oke. Dan itu adalah PR yang harus diselesaikan oleh masyarakat Ciomas, juga pemerintah Desa Ciomas. Iya siap, terima kasih. Sukses untuk Ciomas. Oke. Siap. Ulah nyorot ya. Ngobrol. Ngomong lur. Maka ilojang tinggi. Oh, ilojang sumping. Itu bos. Nah, ini wilayah perkemahan Bukit Baros. Balad Sarebu. Damang. Oke teman-teman Habuk, kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan salah satu tokoh dari Ciomas. Itu adalah Pak Mumun Najmudin, yang lebih kita kenal dengan di Facebooknya Balad Sarebu ya. Balad Sarebu. Sejauh belum meninggalkan satu, berarti masih kena Balad Sarebu. Bener. Pak Mumu. Oh ya, Pak Mumu ini adalah aktivis lingkungan. Dia bergerak di tim SAR apa sih? Tagana, Tagana Kabupaten Ciamis. Kebetulan hadir pengurus. Alhamdulillah, siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Juga beliau ini sebagai aktivis pemuda, juga aktivis leuweung. Jaga kurang leuweung. Pokoknya beliau ini Balad Sarebu juga. iya siap. Punten abi nuju live ya. Oh siap. Jangan lupa di subscribe channelnya. Oke. Ya teman-teman. Dukung terus channel. Perjalanan si Hawuk juga. Oh Cekcok TV. Cekcok TV. Kita sedang bersama Cekcok TV. TV halo. Halo. Dukung terus channelnya Cekcok TV. Dan perjalanan si Hawuk juga. Oke, siap lanjut. Kita lanjut. Tadi Pak Mumu sebagai salah satu yang menjaga wilayah hutan Gunung Sawal ya, Pak Mumu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya sosok beliau, kelestarian lingkungan di Gunung Sawal terjaga, konservasi tetap terjaga, dan keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah kaki Gunung Sawal terjaga. Dan beliau juga alhamdulillah sebagai aparat desa Ciomas. Ya, alhamdulillah. Kalau bikin KTP gratis. Gratis. Oh, gratis oh. Tanpa biaya bikin. Tanpa biaya. Pak Mumu, ceritakan tentang proyeksi Bukit Baros ini. Oh, terima kasih sebelumnya kawan-kawan juga Perjalanan Sihawuk. Kawan-kawan perjalanan Sihawuk tetap dukung terus. Alhamdulillah, Perjalanan mantap. Sihawuk. Baik di sini mungkin kami Bukit Baros khususnya masih dalam proses tahapan penataan lah. Memang konsep awal kita bahwa tetap kita konsisten terhadap pengelolaan kelestarian lingkungan. Ini salah satu upaya pengembangan dari konsep pemeliharaan Gunung Sawal, khususnya di wilayah Desa Ciomas lah. Kita hanya
saat ini konsen di wilayah Desa Joma wilayahan. Di antaranya kita memang pengkajian terhadap zona-zona yang memang berprinsip pada konsep kearifan begitu. Kearifan lokal. Sehingga sistem pengelolaan secara khusus memang untuk sistem kearifan memang harus adanya sebuah kesadaran dari masyarakat wilayah lingkungan. Artinya yang pertama harus dibangun itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya yang manusia. membutuhkan kesadaran itu. Nah, itu sebagai sistem ataupun sebuah kesadaran yang lahir dari, kalau istilah kita orang Sunda, rasa rumasa terhadap alam. Nah, sampai sejauh mana tindakan atau aksi dari pemerintah administrasi wilayah tingkat desa untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kesadaran lingkungan. Ini kita istilahnya konsep ini kita terapkan bahwa ada tahapan lah istilahnya. Satu tahapan kesaliraan atau kesendirian atau kesadaran pribadi, ada kekabalareyaan, ada kebuanan. Itu intinya pada konsep kita dalam upaya tetap menjaga kelestarian juga keseimbangan lingkungan. Ya, ini pun salah satu upaya dalam kita merancang ataupun menginisiasi Bukit Baros. Ini kalau di istilahnya wilayah tanah milik desa, tanah Pangonan. Ini salah satu upaya memang tindak lanjut dari proses tadi itu, Pak. Begitu, Bos. Oke, tindak lanjut dari proses kita, artinya membangun pembangunan ini bukan dalam bentuk pembangunan fisik, tapi pembangunan mental dan pembangunan spiritual. Intinya jadi konsep pembangunan hulu sampai hilir. Jadi mungkin kaitannya dengan kawasan Jakabuyutan Sawah gitu kan. Oke. Sehingga kita sistem zonasi pada saat pemetaan ataupun konsep istilahnya konsep tata ruang wilayah lah. Kalau dikatakan di kita pun konsep kearifan itu sudah ada tata wayah, tata lampah, tata wilayah. Nah, itu konsep pembangunan kita, konsep tata wilayah. Maka sistemnya kalau bahasa umumnya mungkin konsep RT/RW lah, konsep tata ruang, tata wilayah. Nah, konsep ini pun sudah diwariskan oleh karuhun kita, ya. Dan artinya dengan konsep kenegaraan pun yang dibagi-bagi dari mulai hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dengan hutan rakyat ya, itu juga mengacu sebetulnya ke hukum adat yang sudah diterapkan oleh karuhun gitu ya. Kenapa? Karena memang ini konsep ini karena sakingnya lama tidak dibuar lah ini, tidak dikaji kembali, konsep ini seolah-olah terlupakan, sehingga yang dipakai masih tetap konsep secara umum. Padahal konsep ini orang tua dulu sudah mewariskan. Ya, salah satunya pengembangan Pangaonan pun berkaitan dengan konsep tata ruang itu. Karena ini masuk pada wilayah zona pemanfaatan atau disebut zona kalau bahasa ini ya baladahan itu maksudnya yaitu wilayah untuk telah peningkatan perekonomian di Baladah ya, di Baladah. Jadi kan kalau kita tarik benang konsep tata ruangnya, kebetulan ya konsepnya itu konsep Pangauban lah. Di sini pun sudah di Dusun Baros ini sudah ada kata tersebut Pangauban. Itu bukan hanya menunjukkan sebuah tempat, tapi itu menunjukkan sebuah konsep ruang, konsep tata ruang. Jadi ada sebuah konsep yang memang sudah sangat dilupakan, itu konsep Pangauban. Gimana konsep Pangauban ini
membuat suatu konsep tata ruang wilayah dengan konsep keseimbangan antara kebutuhan duniawi dengan kebutuhan rohani, kebutuhan fisik dan rohani gitu. Kita paham ya sekarang Pak Mumu, ternyata memang konsep secara kesundaan Ya, itu tidak jauh berbeda dengan konsep kenegaraan yang ada betul. sekarang itu. Sekarang ini ya. Itu adopsi. Adopsi. Berarti lebih luhur itu ya. Lebih luhur Nah, tahun kita. kembali ke kabuyutan sawah. Ya. Pabalan. Nah, kembali ke konsep Tritanggu itu sama konsep ruang pun sama, ada konsep istilahnya hulu, Ya. hilir. Iya betul. Betul kan? Jadi itu jagat daranan, jagat palanta, jagat kerta. Nah ini mesti dijelaskan nih. Ini ada istilah baru nih di teman-teman si Hawuk nih. Ini belum kebahas nih, kamu apa tadi? Jagat daranan, Daranan, ya. terus Jagat palangka, jagat palangka, jagat kerta. jagat kerta. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak 3 istilah itu? Silakan Pak Mumu. Oke, saya sambil belajar juga, Pak Mumu. Saya hanya mengambil satu satu item saja lah tentang pembagian 3 wilayah. Sebenarnya kaitan itulah 3 wilayah yang akhirnya mungkin akan diharapkan timbul kembali ataupun lahir kembali ataupun tercipta kembali sebuah keseimbangan, keselarasan kehidupan alam dengan manusianya. Konsep yang tadi jadi jagat kerta, jagat daranan, jagat palangka itu ya hulu hilir, konsep pembangunan dari hulu sampai hilir. Artinya konsep di hulu biasanya adalah konsep orang tua atau rohani, sifat rohani, konsep tapi bersifatnya pemerintahan Orang tua. Terus konsep hilir, konsep Disebut nama ya disambungkan dengan konsep pembukaan seperti pembukaan destinasi di wilayah Pangonan yang kan ya bos begitu. Jadi kita kebetulan ngereyeh lah istilah ngereyeh serta sawasana sama puna kita mencoba menggali terus menerapkan konsep itu, konsep tentang konsep Pangoban yang kebetulan saya terapkan dulu di wilayah Siomas lah dengan konsep Pangoban Cidaga dengan tetap memperhatikan konservasi ya, alamnya, jangan salah sampai satunya itu salah satunya tetap itu. Jadi ada multiguna nih Pak Mumu. Satu, secara ekonomis bisa membangun kehidupan ekonomi masyarakat. Ya. Di satu sisi secara alam bisa mempertahankan kelestarian. Itu konsep yang keren. Mudah-mudahan ya tercapai. Amin. Amin dari semua pihak. Amin. Saya sepenuh hati akan mendukung apa yang dikonsepkan oleh Pak Mumu, walaupun dengan doa. Amin. Doa mah lebih berharga. Alhamdulillah. Lamun ikhlas. Amin. Free day. Ari anjing subuh kan dia nyanak surabi. Siapa ini? Kasih masukan. Nanti enggak boleh ngasih masukan. Apa? Kasih impian. Ini ada di jalan. Yuk, TV. Waalaikumsalam.
Sometimes I feel like my only friend is the seas of ranger. This is a ranger. Under the worry, the general light. It's another it's hard to believe in general light. I don't wanna feel like I did that day. Give me the best I love. Take me all the I got a bad disease. It's only in the no, I don't just a take it slow. When I follow, it's a blind. Halo, malam ini suasana Bukit Baros pukul 1 waktu Indonesia Barat. Masuk hari Minggu ya, hari Minggu. Sudah lewat jam 12 malam. Ini suasananya, teman-teman sudah pada tidur di tendanya masing-masing. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tenda. 10 tenda. Semoga di awal tahun ini menjadi awal yang baik. Menjadi hari yang baik. Lebih baik dari hari kemarin. Segala cita-cita, harapan, dan pekerjaan yang tertunda segera dapat terselesaikan dan mendapat hasil yang maksimal. Semoga teman-teman semua menjadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perjalanan si Hawuk dari Bukit Baros, dan sampai ketemu di episode yang akan datang. Jangan lupa channelnya di-subscribe agar channel ini lebih baik dan berkembang lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.